Hadirin rahimakumullah. Kula panjenengan saat ini berada di penghujung tahun Masihiyah nggih menika 2020. Sebentar lagi kita akan memasuki lembaran tahun yang baru dalam hitungan tahun Masihiyah menika 2021. Di satu sisi dengan adanya pergantian tahun ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa? Karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa sampai pada penghujung tahun 2020 ini. Tentu dengan kesempatan itu kula sampean bisa menambah amal baik, dan di satu sisi masih ada kesempatan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang hidup itu cuma itu dua tujuan itu niku wau hadir. Satu, menambah amal baik, amal soleh, ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang kedua, kita meraih ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup manusia yang paling utama. Nah, di penghujung tahun ini apa yang mesti kita refleksikan? Sikap apa yang harus kita lakukan mensikapi akhir tahun dan memasuki tahun yang baru ini? Banyak dari kalangan para penyampai, para asatid, para kiai yang menyampaikan yang paling relevan yang harus kita lakukan adalah muhasabah, mengevaluasi diri kembali. Apa saja kemarin itu yang masih kurang dari diri kita untuk kita sempurnakan pada lembaran tahun yang baru ini. Itu akhlaknya, kebiasaannya, tradisinya para ulama-ulama terdahulu hadir. Dalam kitab Ihya, Al-Imam Al-Ghazali menyitir sebuah hikayah dari seorang abid yang ingkang ahli ibadah, namanya Ibnu Summah. Ibnu Summah ini salah satu figur yang memberikan tauladan kepada kita bagaimana dia, Ibnu Summah ini selalu mengevaluasi dirinya, selalu muhasabah terhadap dirinya. Sayyidina Umar dawuh, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Evaluasilah diri kamu sebelum kalian nanti dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka mengevaluasi dirinya di dunia ini, nanti di akhirat akan diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ini yang dilakukan oleh Ibnu Summah. Ibnu Summah itu tepat pada saat melakukan muhasabah itu berumur 60 tahun lagi. 60 tahun piyambake merenung, la ya aku wis umur 60 tahun. Kira-kira kaya kula sampean. Iki kula sampean iki kan rata-rata 60 kurang ya titik, punjula ya mboten akeh. Ibnu Summah berpikir, aku ini sudah berumur 60 tahun. Sudah 21.000 hari, lebih 500 hari. 21.500 hari sudah saya lewati, kata Ibnu Summah. Itu yang tercatat dalam Ihya. Ternyata kalau hitung, kalau orang diberikan 60 tahun, itu
itu hari-hari yang dilewati dalam hitungan tahun Masihiyah itu ternyata 21.900 hari. Nah, mungkin ini hitungannya tahun Qamariyah. Niku kula berpikir, Pak, umpama sedina kula sampeyan niku tidurnya 4 jam, satu hari 4 jam, dalam kurun waktu 60 tahun niku turu kula sampeyan tok niki 10 tahun. Masya Allah. Niku lek tileme 4 jam. Tidur kita dalam kurun waktu 60 tahun tidurnya saja itu 10 tahun. Mboten percaya sampean itu. Timbangane jenengan rasa-rasa ngitung niku pun kula hitungaken niku. Lho lek tileme niku 8 jam satu hari, 20 tahun niku turu tok. Wah iya. Kira-kira sak pinten niku anu niki. Cuman tidur itu dalam perspektif agama kan ada 3. Tidur niku dalam perspektif syariat ada 3. Ada tidur itu yang berpahala. Nah, berpahala niki sampai tilem mawon mboten napa-napa. Ada yang tidur itu maksiat. Dan ada tidur itu yang mubah. Hukum asalnya mubah. Hukum asal tidur itu sama dengan makan dan minum, itu mubah. Dilakoni yo kena, gak dilakoni yo gak apa. Tapi kalau ada faktor lain, faktor eksternal, tidur itu bisa berpahala atau bisa bernilai maksiat. Lek sampean misale saderenge maghrib wau jam gangsal, nggih. Jam gangsal punjul sampean tilem, Pak. Wah, akhirnya maghrib hilang. Tilem kula sampean niku mboten maksiat. Karena tidur kita menjadi wasilah, menjadi perantara kita meninggalkan kewajiban kita. Atau justru tidur kita menjadi wasilah untuk melakukan kemaksiatan. Kalau sampean tilem niat mungkin mantun tilem, kalau sampean ngelampahi maksiat, maka tidur kita menjadi wasilah menuju kemaksiatan. Turune itu dosa kalau sampean. Makanya kaidah fikih itu ada istilah lil wasail hukmul maqasid. Bagi perantara itu memiliki hukum sesuai dengan tujuannya. Tidur wasilah, tidur perantara. Tujuannya nanti apa? Kalau maksiat berarti tidurnya bernilai maksiat, kalau pahala tidurnya bernilai enten tilem niku napa namine berpahala. Kalau memang tidur itu menjadi wasilah perantara untuk melakukan hal-hal kebaikan. Misalnya kalau sampai mungkin jam 10 atau jam 11 lagi, bismillah niat turu rada sore ben kok bengi iso tahajud. Nah, lek ngoten niku tidur kula sampeyan jadi pahala karena menjadi perantara melakukan kebaikan. Pun lah Ibnu Summan niku berpikir, lah kalau saya sudah melewati 21.900 hari, seandainya satu hari saya berbuat dosa, maka sudah berapa dosa saya? Seandainya satu hari berbuat dosa satu, apalagi dalam satu hari. Menurut renungan Ibnu Summan ini, saya bahkan mungkin bisa melakukan 10.000 kali dosa. Bila di dosa zahir sing relevan itu dosa batin ini, karena hati kula sampeyan itu setiap detik bergolak. Kalau setiap golakan itu menimbulkan maksiat, satu detik kula sampeyan suudzon, satu detik lagi kula sampeyan dengki, na'udzubillahi min dzalik, berapa dosa yang kita timbulkan. Dan berjalan selama 60 tahun. Wah, akhirnya dalam Ihya itu dikisahkan
saking nopo obsesinya Ibnu Summah dengan muhasabahnya sampai teriak kemudian karena pentua bengoke kebanter terus langsung meninggal dunia. Nah, ini muhasabah itu artinya sesuatu yang menjadi tradisinya para ulama-ulama terdahulu. Maka dengan datangnya tahun baru ini, yang pertama yang kita lakukan adalah muhasabah. Kita kalkulasi malih. Menurut Imam Ghazali, orang hidup itu bagaikan berdagang. Dalam konteksnya memenuhi perintah Allah untuk beribadah di dunia ini, itu bagaikan orang yang berdagang. Modalnya itu adalah ibadah wajib, ibadah sunnah itu adalah labanya. Tidak kalau sampai winginane tahun wingi ini 2020 nih, kalau panjenengan subuhe kawanan subuh niku lah ibarat wong dagang modal kula sampean katut Pak. Itu kalau tidak segera ditutup dengan ibadah wajib itu hanya bisa dikodok. Ibadah sunnah tidak bisa menutup kekurangan ibadah wajib. Maka kata Imam Ghazali, kalau memang itu terjadi datang kula panjenengan di tahun-tahun wingi ini, ayo tahun depan ini kita komitmen untuk wajib ini pun sampai, karena ini modal kita. Nah, untuk labanya ibadah-ibadah sunnah ini kita tingkatkan daripada tahun sebelumnya. Maka setelah muhasabah niki dalam Ihya-nya Imam Al-Ghazali, para ulama mensyaratkan yaitu musyarakah. Jadi muhasabah itu evaluasi diri, musyarakah itu berkomitmen dan menetapkan target kita. Jadi pun lek wayahe urusan dunya mawon kula sampeyan iki duwe target ada. Urusan bisnis, urusan, tapi dalam beribadah, dalam menggapai kebahagiaan akhirat itu juga harus ada komitmen dan ada target. Target kula sampeyan untuk 1 tahun ke depan ini lebih muga diparingi panjang umur. Amin ya robbal. Mungkin kula sampeyan diparingi sehat sedaya hati. Napa malih situasi kaya ngeten. Yang pertama kalau sampean ikhtiar zahir tetap kita jaga protokol-protokol kesehatan. Yang kedua tingkatkan tawakal kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus merasa sebagai hamba yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apapun tanpa pertolongan Allah itu juga ditingkatkan. Bisa jadi ikhtiar melalui napa namine secara lahiriah, tawakal ini ditingkatkan. Satu yang harus kita hindari, situasi ngeten, meskipun situasi normal, apalagi situasi koyok ngeten pun sampai Sumbar, napa Sumbar, Sumatera Barat, sombong, wah, pun sampai jebol temenan kalau panjenengan. Dalam situasi normal saja Rasulullah menegaskan man tawaddu'a rafa'ahullah. Sapa sing tawadhu, rendah hati, rendah diri, ya, merasa tidak memiliki kemampuan, kita sebagai hamba yang lemah, tidak memiliki kekuatan apapun kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahullah, Allah akan meninggikan derajatnya. Wa man takabbara wadu'ahullah. Siapa yang takabur, ya, siapa yang takabur, hatinya merasa punya kekuatan, kemampuan, ala lek urusan ngene iki, naudzubillahi min dzalik, wadu'ahullah, maka Allah akan merendahkan dirinya oleh sebab ketakaburannya. Sejarah membuktikan
sejak dunia ini diciptakan oleh Allah, siapapun yang takabur dia akan terjerumus, dia akan jatuh ke bawah. Siapapun yang takabur sejak dunia ini diciptakan, Allah akan menjadikannya jatuh ke bawah dengan sedalam-dalamnya. Iblis, Fir'aun, Namrud pun. Jadi koyok ngeten iki, situasi koyok ngeten iki pun, ayo pasrahnya ditingkatkan kepada Allah. Dari sisi lahir kula panjenengan napa hadirin meningkatkan atau menjaga ikhtiar kita. Yang kedua musyarakah. Kita harus menetapkan target kita tahun depan ini apa yang harus kita capai. Kalau kemarin dari sisi ibadah mahdhah, kemarin kula sampean tahajud lak-tung, kadang tahajud sedina tahajud seminggu boten nggih monggo ditinggalkan. Mungkin duhanya, mungkin maca Qur'ane, mungkin zikirnya, harus ada target, ada musyarakah menurut para ulama. Setelah itu, setelah musyarakah harus ada muraqabah, menjaga konsistensi target niku, menjaga konsistensi komitmen kula panjenengan. Saiki tahun baru, pokoknya aku iki lek diparingi panjang umur karo Allah, tahun iki aku kudu iki targetku. Dan kita berusaha menjaga konsistensi itu namanya muraqabah. Di sisi lain, selain muraqabah ini, menurut para ulama juga harus ada mu'atabah dan mu'aqabah. Apa nih mu'atabah, mu'aqabah? Memberi sanksi diri hati. Jadi sampai misalnya konsistensi kula sampean mboten kita penuhi. Kula sampean punya komitmen sakniki, ya wis pokoke wingi-wingi aku rawatibku durung tak jaga blas. Iki rawatibku kudu tak jogo, apapun kondisinya, apapun kesibukannya, rawatibku tak jogo. Ternyata kula sampean teledo, itu harus ada mu'aqabah, memberikan sanksi kepada dirinya sendiri. Dan ini yang dilakukan ulama-ulama terdahulu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku diriwayataken pernah beliau itu tertinggal sholat jamaah asar sekali, Pak. Apa yang beliau lakukan? Tanah beliau yang luas di Khaybar, mendapatkan rampasan perang dalam perang Khaybar ketika melawan orang-orang Yahudi Khaybar. Niku gara-gara meninggalkan sholat asar satu kali berjamaah yang bukan ninggalno sholat asar, ninggalno jamaah. Karena mungkin ada kesibukan beliau, itu langsung disedekahkan kali Sayyidina Umar. Niku Umar biyen tapi. Umar biyen. Kalau sampai mungkin berpikir ngeten, Pak. Kok se-ekstrim itu ya? Padahal tanah di Khaybar itu kalau di diuangkan, kalau tidak salah 200.000 dinar. 200.000 gitu, berarti sangat luas. Mungkin saat ini 2 miliar mungkin. Kemarin tentang tanah Surabaya ini larang-larang. Kenapa se-ekstrim itu Sayyidina Umar? Nah, niki wajar, karena para sahabat Nabi itu, para sahabat Nabi itu tingkat kecintaannya terhadap akhirat, tingkat kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya, dan apa yang dijanjikan Allah berupa kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, itu melebihi segalanya. Uang kula wis kabung cintai nemen, berkorban apapun, merasa korbanan itu belum sepadan dengan apa yang dia cintai. Contoh, Pak, kula sampean enggak ada yoga, kula sampean sedaya cinta ten yoga kula sampean. Ketika terjadi sesuatu, kita akan merelakan apa yang kita miliki,
Bahkan kalau perlu nyawa kita demi keselamatan, demi kebahagiaan anak kita. Mergo cintai teng anak niku melebihi yang lain. Lah para sahabat Nabi niku cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada kebahagiaan akhirat itu melebihi segalanya. Tidak kalah ekstrimnya putrane Sayyidina Umar, namine Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niku Pak, kok mboten jamaah sekali? Apakah zuhur, apakah asar? Niku ijole sewengi semalam suntuk, sejak mulai isya sampai subuh dia tidak tidur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten deloki status beribadah kepada Allah. Kalau sampai nggih mboten tilem mari sak sampai subuh tapi ngopi nggih, ate jagongan. Delok TV. Ijole niki sinten ijole Abdullah bin Umar putrane Sayyidina Umar gara-gara meninggalkan lek kula sampean bukan itu yang sing kula maksud itu lek kula sampean niru-niru imane sahabat nggih wis akeh gak kuwate timbang kuwate. Mbok yakin lek kula sampe niru Sayyidina Umar, niru sinten? Abdullah bin Umar iso-iso ben dina niku melekan. Mergo tahajude arang jamaahe nggih. Yang kita maksud itu adalah kita harus punya nilai mu'aqobah meskipun tidak se ekstrim niku. Itu menunjukkan tingkat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam tahun berikutnya ini kula sampean niki enggak ada napa namine target terutama dalam urusan niki meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ketika kita teledor terhadap target kita, tidak konsisten terhadap komitmen kita di awal tahun ini, harus ada sanksi. Misalnya jenengan gak ada komitmen, pokoknya aku tak berusaha joko jamaah 5 waktu tahun niki. Nah, niku nggih enten tanda kutipnya. Kira-kira lek sampai teledor tidak karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal, apa sanksinya misalnya gitu. Lek aku sampai ninggalno 1 jamaah misalnya, wis tak ijoli sholat sunnah mutlak 10 rakaat misalnya. Atau apalah yang sekiranya itu menjadi motivasi kula sampean bisa menjaga konsistensi kula panjenengan untuk bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi harus ada niku wau, pertama muhasabah, kita evaluasi malih, kemudian musyarotoh, kita punya komitmen untuk tahun berikutnya niki. Lah ini pentingnya komitmen niku ngeten. Ketika kula sampean kali Allah Subhanahu wa taala mungkin diparing panjang umur. Kula sampean misalnya tahun depan niki dipanggil kali Allah Subhanahu wa taala. Maka komitmen kita itu tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga niki nggih panjang umur sedaya ngoten nggih. Atau karena ada halangan tetap atau halangan napa namanya, halangan yang tidak bisa kita tinggalkan misalnya. Maka nilainya tidak hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Iki ketoke gampang teori ini. Tapi lah di prakteknya yo apa temenan. Tapi lebih baik tahu teori daripada tidak tahu teori. Kalau sampean belum pernah ke Jakarta, mau berangkat ke Jakarta, lebih baik tahu petanya, rute-rutenya di Jakarta meskipun kita belum pernah melaksanakan daripada tidak tahu sama sekali. Karena dengan teori itu kita punya motivasi dan punya panduan-panduan. Terakhir bahwa napa namine
selain muhasabah, musyaratah, terus kemudian ada muaqabah, juga niku wau napa namine terakhir menurut para ulama yaitu mujahadah. Jadi punya napa namine semangat, punya usaha dan upaya untuk merealisasikan apa yang menjadi komitmen kula panjenengan untuk mengarungi tahun depan ini. Gila iso planningnya pun sing abot-abot, jogo sing kira-kira kula sampean mampu lah. Napa mriku jogo wis aku tak jogo iki tahun depan iki. Akhlak juga demikian, perlu dengan diparingi kekuatan kali Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan napa sing dados tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali mugi-mugi kula sampean, keluarga kula sampean paringi sehat, kuat lahir batin kali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makaten ten kirang langkunge nyuwun ngapunten. Allahumma waffiq laqad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya, dengar dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yubarikuna fi dunyana wa ukhrana. Rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa talamidana wa dhurriyyatina wa jami'a man hadara fi majlisina hadha fi dinina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.